Yogyakarta, setyo ambangun negara, gagasan Pancasila, tanpa undang-undang dasar 45, kita mau gerak, pendidikan, penelitian, pengabdian, Rita Koro kita bentati samiji, Nono ake bangsa kang nyoto, bisa mentrap lestari widodo, raharjo ngiring sapi kolo. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Universitas Negeri Yogyakarta. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta yang kami hormati Profesor Dr. Margono M.Hum MA, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Nizam, MSc, Dik, PhD, IPU, ASEAN Inc. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya SDMT. Ketua Sekretaris Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar, Ketua Harian Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Dewan Pengawas, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pascasarjana, para Ketua Lembaga, Kepala BPPU, Kepala Biro, para Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Pengelola Kampus Wates, Ketua Pengelola Kampus Gunung Kidul, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas Yogyakarta, segenap panitia upacara penerimaan mahasiswa baru, Ketua BPM, DPM, para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia dan hidayahnya, serta nikmat sehat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat menghadiri upacara penerimaan masa baru UNY tahun akademik 2021-2022. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 berjalan dengan lancar dan sukses dengan rincian animo dan mahasiswa yang diterima sebagai berikut. Sarjana terapan animo 11.788 yang diterima 1.616. Sarjana dengan animo 150.857 calon mahasiswa yang diterima 7.507 mahasiswa. Program magister dengan animo 2.997 yang diterima 1.221. Program doktor dengan animo 458 diterima 287. Sehingga total mahasiswa tahun akademik 2021-2022 sejumlah 10.631 orang mahasiswa dari animo 166.100 mahasiswa, 166.100 calon mahasiswa. Selanjutnya kami sampaikan rincian mahasiswa di masing-masing fakultas dan pascasarjana dengan memperhatikan integrasi program magister dan program doktor monodisiplin di fakultas. Pertama, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jumlah mahasiswa 1.652 orang mahasiswa. Fakultas Bahasa dan Seni 1.776 orang mahasiswa. Fakultas MIPA 1.346 mahasiswa. Fakultas Ilmu Sosial 1.088 mahasiswa. Fakultas Teknik 2.179 mahasiswa. Fakultas Ilmu Keluargaan 897 mahasiswa. Fakultas Ekonomi 1.501 mahasiswa. Pascasarjana 192 mahasiswa.
Di samping itu, Universitas Negeri Yogyakarta juga memiliki program pendidikan profesi dalam jabatan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 dengan jumlah mahasiswa 3.010 orang mahasiswa dan program profesi guru prajabatan 139 mahasiswa. Selanjutnya program RPL penugasan dari Kemenristek Kemendikbud Riset dan Teknologi dengan kuota mahasiswa diterima sebanyak 1.000 dari jumlah animo 1.220 orang pendaftar. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Berdasarkan keketatan program studi, berikut kami sampaikan 5 besar program studi jenjang S1 untuk kelompok sosial. Pertama, Prodi Psikologi dengan animo 9.097 pendaftar diterima 133 dengan keketatan 1:68. Ilmu komunikasi dengan animo 10.755 pendaftar diterima 197 dengan keketatan 1:55. Yang ketiga, administrasi publik dengan jumlah pendaftar 9.128 diterima 185 dengan keketatan 1:49. Prodi manajemen dengan animo 14.937 diterima 324 dengan keketatan 1:46. Dan yang terakhir, program studi akuntansi S1 dengan animo 6.409 diterima 185 dengan keketatan 1:35. Sedangkan 5 besar keketatan program studi jenjang S1 kelompok Saintek adalah sebagai berikut. Statistika dengan jumlah pendaftar atau animo 2.652 diterima 58. Pendidikan teknik informatika 3.119 diterima 72. Teknologi informasi dengan animo 4.627 diterima 123. Teknik sipil dengan animo 4.623 diterima 125 dengan keketatan 1:37. Dan yang terakhir, biologi dengan animo 2.582 diterima 108 dengan keketatan 1:24. Ditinjau dari asal provinsi, mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 berasal dari 34 provinsi yang mengukuhkan bahwa UNY sebagai salah satu perguruan tinggi nasional. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan. Dalam rangka meningkatkan kuantitas mahasiswa luar negeri, UNY pada tahun 2021 menerima sebanyak 13 orang mahasiswa program KNP, baik program magister dan program doktor, dan dari berbagai negara, yaitu Kazakhstan, Thailand, Filipina, Kolombia, Rusia, Tanzania, Mesir, dan sebagainya. Dan UNY juga menerima 62 orang mahasiswa baru program sarjana, magister dan doktor jalur portofolio dari berbagai negara yang saat ini sedang dalam proses registrasi yang mendorong UNY sebagai universitas kelas dunia. Berdasarkan perolehan nilai tertinggi mahasiswa jenjang S1 dan sarjana terapan disampaikan rinci sebagai berikut. Untuk jalur SBMPTN, kelompok Saintek diraih oleh Vina Melinda dengan skor 717,06 dari Prodi Pendidikan Matematika asal sekolah SMAN 1 Gonggong. Untuk kelompok Sosum diraih oleh Cindy Lupitasari dengan skor 731,84 dari Prodi Psikologi dari asal sekolah SMKN 1 Purworejo. Selanjutnya SMSI skor UTBK Saintek diraih oleh Ivo Mangadop Sinaga dengan skor 742,84 dari pendidikan biologi dari SMA AS PGRI 109 Tangerang. Selanjutnya Sosum diraih oleh Sania Putri Mairanda dengan skor 699,93 Prodi Administrasi Publik S1 dari SMAN 1 Depok Sleman. Selanjutnya SMSI CBT
SM Sarjana CPT untuk Sarjana S1, program S1. Kelompok Saintek diraih oleh Saudara Muhammad Alif Nurrohman dengan skor 780 dari Prodi Teknik Sipil asal sekolah SMAS IT Bina Anak Soleh Yogyakarta. Kemudian Sosum diraih oleh Saudara Wazis Pradipta Arif skor 800 dari Ilmu Komunikasi asal sekolah SMK Negeri 41 Jakarta. Seleksi mandiri program sarjana terapan untuk bidang saintek diraih oleh Muhammad Rito Al-Fajri dengan skor 592,66 di Prodi Teknik Elektro sarjana terapan, kemudian asal sekolah SMAN 2 Payakumbuh. Kemudian Sosum diraih oleh Diri Maulana Yusuf dengan skor 637,51 di Prodi Akuntansi Sarjana Terapan dasar sekolah SMAN 1 Klaten. Terakhir SM Sarjana Terapan CPT bidang saintek diraih oleh Novia Amelinda dengan skor 521 dari Teknik Elektro asal sekolah SMAN 6 Purworejo. Selanjutnya bidang Sosum diraih oleh Atta Herjuna Darpito dengan skor 588. Prodi Teknik Boga asal sekolah SMKS Paramita Jakarta. Sedangkan perolehan nilai tertinggi mahasiswa program S2 dan S3 sebagai berikut. Untuk program Magister diraih oleh Saudara Dian Pramudita Wardani dengan skor 844,05. Prodi Pendidikan Matematika asal Perguruan Tinggi UNES. Selanjutnya program doktor diraih oleh Hasan Jidu, skor 783,33, Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan asal Perguruan Tinggi UNJ. Mahasiswa baru UNJ tahun 2021 yang berusia muda yaitu 16 tahun 0 bulan 8 hari, lahir di Purworejo 15 Agustus 2005 atas nama Huda Tama Putra, terdaftar sebagai mahasiswa program studi pendidikan teknik mekatronika S1 dari jalur SBMPTN KIP kuliah berasal dari Kerajaan RT 06 RW 02 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Dalam rangka mengakomodasi putra-putri terbaik dari keluarga yang belum beruntung, pada tahun 2021 UNJ memperoleh kuota mahasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah sebanyak 1.514 orang dan mengajukan kuota tambahan jika dikabulkan. Hal ini membuktikan bahwa UNJ adalah salah satu perguruan tinggi yang pro rakyat. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami banggakan. Untuk mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang berkenan menyampaikan materi dalam Stadium Jenderal sebagai bekal bagi para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 untuk mewujudkan membangun generasi tangguh melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Dirjen Dikti Riset dan Teknologi, Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Rektor UNJ, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes, seluruh pimpinan UNJ, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat, Majelis Guru Besar, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Ketua Satuan Pengawas Internal, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, tamu undangan, Ketua BEM DPN, para mahasiswa serta pihak-pihak terkait yang telah ikut menyukseskan upacara penerimaan mahasiswa baru tahun 2021. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Rektor untuk memberikan sambutan, arahan sekaligus berkenan menerima mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dengan jumlah 10.631 orang mahasiswa baru yang insya Allah mengikuti perkuliahan tahun akademik 2021-2022 tanggal 30 Agustus 2021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan dokumen mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan Wakil Rektor Bidang Akademik dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati Bapak Rektor, pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, kami serahkan sejumlah mahasiswa 10.631 dari program sarjana terapan, program sarjana, program magister, dan program doktor tahun akademik 2021-2022. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita jadikan insan yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, dan cendekia. Mahasiswa baru sejumlah 10.631 secara resmi kami terima. Subhanallah. Penyerahan dokumen mahasiswa baru selesai. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dimohon untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penerimaan mahasiswa baru, ditandai dengan pengenaan jas alma mater secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa baru dari masing-masing program oleh Rektor didampingi Ketua Senat dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Ketua Senat dimohon menempatkan diri. Kepada perwakilan mahasiswa, kami panggil untuk tampil ke depan. Saudara Denisa Lara Apriliana Dewi, Prodi Administrasi Perkantoran D4, Fakultas Ekonomi, perwakilan dari mahasiswa program D4. Sania Putri Meiranda, Prodi Administrasi Publik S1, Fakultas Ilmu Sosial, perwakilan dari mahasiswa program S1. Ika Surtiani, Prodi Matematika S2, Fakultas MIPA, perwakilan dari mahasiswa program S2. Alvelia Nuki Permatasari, Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 Pasca Sarjana, perwakilan dari mahasiswa program S3. Pengenaan jas alma mater oleh Rektor akan diawali dari perwakilan mahasiswa program S3. Dilanjutkan pengenaan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa dari program S2. Berikutnya pengenaan jas alma mater perwakilan dari mahasiswa program S1. Dan yang terakhir, pengenaan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa program D4.
Penerimaan mahasiswa baru secara simbolis selesai. Rektor, Ketua Senat, dan Wakil Rektor Bidang Akademik disilakan kembali ke tempat. Dan perwakilan mahasiswa baru disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan dan pengarahan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang terhormat Profesor Dr. Sumaryanto MKes disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sugeng Injing. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat sekaligus kami banggakan bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Bapak Profesor Dr. Nizam MSc, DIC, PSD, IPU, Asian Eng, yang sekaligus sebagai Ketua Dewas UNY. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemendikbudristek, Bapak Dr. Beni Bandanajaya, STMT. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat UNY, Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar, Ketua Harian, Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Dewan Pengawas, para wakil rektor, para dekan dan direktur pascasarjana, para ketua lembaga, kepala BPPU, kepala biru, dan para wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, ketua pengelola kampus Wates dan Gunung Kidul, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, segenap panitia, petugas upacara penerimaan mahasiswa baru, Ketua BEM, BPM, dan pasti para wakil rektor, utamanya adalah wakil rektor bidang akademik yang hari ini mengkoordinasikan acara penerimaan mahasiswa baru UNY 2021. Yang insya Allah tidak akan pernah saya lupakan para mahasiswa baru program Jana Terapan, Sarjana, Master Magister, dan Doktor UNY yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah, dalam suasana yang masih memprihatinkan ini, pandemi COVID-19, insya Allah keluarga besar UNY hari ini dengan penuh rasa sukacita menyelenggarakan kegiatan yang mulia penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 yang jumlah dan spesifikasinya tadi sudah kita dengarkan bersama, kita simak bersama melalui informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik. Marilah anugerah ilahi ini kita syukuri supaya kita tetap dikaruniai keberkahan, kesuksesan, karena kita menjadi insan ahli syukur. Insya Allah anugerah kemuliaan kebaikan itu akan selalu
dicurahkan kepada kita semua. Amin. Yang kedua, secara khusus izinkanlah kami mengaturkan terima kasih kepada semuanya, utamanya kepada Pak Dirjen Dikti, juga sekaligus beliau sebagai Ketua Dewan Pengawas yang selalu tiada henti-hentinya mengarahkan, membimbing pada UNY, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan tugas kelembagaan ini secara optimal. Adik-adik mahasiswa baru yang kami banggakan, insya Allah sejak 28 Januari 2021, di saat masih kita diuji oleh pandemi COVID-19, saya diberi amanah menjadi orang yang ditugasi untuk ngayomi dan ngayemi keluarga besar UNY dan para mitra kerja. Sebab itu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di kampus yang kita banggakan bersama ini. Insya Allah dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim, diharapkan nanti, dimohonkan nanti para ibu bapak dosen, tendik, para senior mahasiswa, marilah adik-adik mahasiswa baru ini dari berbagai level. Demikian juga yang tadi disampaikan, program PPG, program profesi yang UNY dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi salah satu alternatif studi lanjut. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kepercayaannya. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Prof. Margana M.Hum ME bahwa kompetitornya sungguh luar biasa. Dan inilah sekali lagi anugerah dalam situasi yang memprihatinkan. Ternyata keinginan untuk meningkatkan derajat pendidikan selalu secara signifikan bertambah. Dan itu semua pasti karena kerja keras semua ibu bapak, keluarga besar UNY untuk memberikan pelayanan yang utama sehingga para adik-adik mahasiswa, apakah calon mahasiswa D4 sarjana terapan, S1, S2, S3, program profesi, program vokasi, dan tadi PPG dan keinsinyuran selalu dari tahun ke tahun meningkat. Apalagi tahun ini secara signifikan program S2, S3 tidak hanya yang diterima lebih banyak daripada tahun yang kemarin, berikut S1 dan D4-nya. Tetapi animonya juga meningkat secara signifikan. Itu semua ibu bapak di tempat lurik ini, di auditorium, ada tulisan jelas tinggalan dari para senior kita, pimpinan yang sudah meletakkan pondasi yang hebat dalam tata kelola lembaga ini. Di ujung selatan atau depan auditorium bisa kita baca bersama. Nah, lingkungannya beberapa waktu yang lalu kami rapikan, kami bersihkan. Tulisan itu adalah pendidikan investasi peradaban. Oleh sebab itu saya sangat mengapresiasi ibu bapak dosen yang berkenan memfasilitasi para mahasiswa, tendik memfasilitasi para mahasiswa, adik-adik pengurus Ormawa, BEM, DBM, UKM, baik tingkat universitas dan fakultas yang tiada henti-hentinya menolong, mendorong, membantu sosialisasi yang akhirnya kita ikuti bersama tadi, animonya kita baik. Nah, itulah bukti bahwa tulisan itu tidak hanya semata-mata slogan, tetapi harus kita implementasikan. Saya sangat mengapresiasi para dosen dan tendik yang untuk tahun ini berkenan melanjutkan studi utamanya ke S3 dan S2. 2 tahun terakhir, dosen UNY yang melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri, di UNY maupun di luar, itu hanya 133. 2 tahun terakhir, 2019-2020. Dan alhamdulillah atas sinergi kita bersama, keinginan untuk membangun dengan totalitas pendidikan investasi peradaban, ada 140 orang yang berkenan, keluarga besar UNY, dosen
melanjutkan studi S3, baik dalam luar negeri. Diikuti geliat yang luar biasa, para tendik, ada 80 orang, S3-nya 13 orang, melanjutkan studi, dan yang lainnya S2. Kami haturkan terima kasih, dan dengan kita mengapresiasi pendidikan tiada henti, tidak terikat dimensi waktu dan ruang, izinkanlah pada tahun depan kita tetap akan membuka intake Februari-Juni, khususnya untuk program S2, S3. Monggo Ibu Bapak pimpinan, sejak awal kita sosialisasikan supaya pada saatnya nanti animo yang kita harapkan bisa mengakselerasi penciptaan SDM unggul, yang salah satu cirinya, kalau dosen sering kami sampaikan, sekolah naik pangkat sekolah. Kami sangat bersuka cita karena hari ini kita saksikan terjadi kenaikan yang luar biasa. Tadi tidak hanya animo, tetapi juga yang diterima. Itu apa artinya? Semakin kita bisa memberikan apresiasi pada nuansa akademik kemuliaan, moga-moga insya Allah anugerah kita akan dicurahkan kemudahan dan kesuksesan untuk lembaga kita. Amin. Pak Dirjen, Pak Direktur, Ibu Bapak yang kami muliakan, demikian yang perlu kami haturkan pada minggu-minggu ini. Sekali lagi kampus banyak kegiatan. Setelah kegiatan ini selesai, kita akan ikuti PKKMB yang akan dikoordinasikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Para Wakil Rektor, Pak Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan juga minggu-minggu ini harus mengkoordinasikan jalannya insya Allah rencana vaksinasi pada hari Rabu, yang kalau tidak ada aral, kampus ini akan dihadiri oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Mohon dukungan bantuannya untuk mengikuti misi kemanusiaan UNY yang sejak beberapa tahun yang lalu. Setidaknya ketika kami dilibatkan secara aktif untuk misi kemanusiaan, gempa bumi Bantul, erupsi Merapi, erupsi Gunung Kelut, dan saat ini kita harus total dalam melayani misi kemanusiaan untuk penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya Gedung Rusunawa yang kita banggakan bersama di Wedomartani Ngemplak. Kita akselerasi, kita bangun, dan sampai saat ini alhamdulillah bisa digunakan atas arahan dari Ngerso Dalem Bapak Gubernur untuk tempat isolasi terpusat, yang salah satunya digunakan oleh keluarga UNY yang terpapar untuk bisa isolasi di sana. Dan juga minggu-minggu ini, minggu depan, Bapak WR Umum Keuangan akan mengkoordinasikan keluarga besar UNY dan para mahasiswa yang belum tercover vaksinasi besok pada hari Rabu di GOR UNY. Kami tetap akan melayani secara optimal pada keluarga besar UNY, dosen, tendik, dan mahasiswa, termasuk mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama sedang mengawal pemeringkatan dari segala sisi dan persiapan kita menuju PTN-BH. Sudah barang tentu itu tidak semuanya bisa terjadi apabila tidak didukung oleh keluarga besar UNY. Atas dukungan yang maksimal itu sekali lagi kami haturkan terima kasih. Demikian yang bisa kami haturkan. Hari Jumat dan Sabtu kami akan menyelenggarakan, mengumpulkan semua dosen dan tendik, terutama pada hari Jumat pagi siang, untuk menyampaikan informasi UNY kekinian, baik bidang akademik, umum keuangan, kemahasiswaan alumni, perencanaan kerjasama. Dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan, workshop, growth mindset yang akan kita hadirkan Bapak Johan Yoga PSD atas kerjasama dari DPPIK, Ketua Umum Prof. Suyanto, memfasilitasi bersinergi dengan UNY menyelenggarakan kegiatan itu kepada semua dosen, tendik, dan perwakilan Ormawa. Dilaksanakan pada hari Jumat siang sampai sore
Dan malamnya Pak WR Akademik akan berkenan ngaturi para guru besar sekitar 77 yang sudah gilirannya harus kami silaturahim untuk berkenan memparipurnakan pengabdiannya di UNY di negara dengan mengurus PUM 850 ke 1050 supaya paripurna. Setelah berapa waktu yang lalu kami mengundang secara maraton Jumat Berkah mengakselerasi dosen yang sedang studi S3. 3 tahun belum selesai, sebanyak 147 kita undang, 679 dosen yang masih lektor, asisten ahli tenaga pengajar, kita undang semua. Berikut usulan guru besar 36 yang sementara ini masih belum final, masih dikembalikan dari Jakarta, dan 33 dosen kita yang mengajukan ke lektor kepala belum final. Pada gilirannya Jumat malam besok kami akan ngaturi sekitar 77 guru besar UNY yang sekarang posisinya 850. Dan sesi terakhir pada periode ini Jumat Berkah, awal September kami akan undang semua tendik yang kenaikan pangkat jabatannya, bahkan sekarang beralih ke fungsional untuk memastikan UNY peduli memfasilitasi tidak hanya dosen tetapi juga para tendik. Tidak hanya dosen tendik tetapi juga mahasiswa untuk selalu berkegiatan yang positif dan mempertahankan marwah kinerja kemahasiswaan kita. Hampir 2 tahun terakhir ini 5 besar di antara atau belantara 4.400-an lebih perguruan tinggi se-Indonesia. Moga-moga kita bisa mempertahankan kinerja baik kemahasiswaan maupun perguruan tinggi atau UNY yang telah diupayakan secara maksimal oleh para pendahulu kita masing-masing, baik pimpinan di tingkat rektorat maupun di fakultas maupun lembaga. Demikian yang bisa kami haturkan dalam situasi yang sangat penuh rasa syukur, dengan sekali lagi penuh rasa sukacita mahasiswa UNY, mahasiswa baru 10.631 orang. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses kuliah di kampus tercinta ini untuk selalu bisa istiqomah mewujudkan insan yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, dan cendekia. Makaten dan semanten, apabila banyak kurang hilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta para mahasiswa yang berbahagia, sejenak akan kita saksikan bersama sebuah persembahan lagu ciptaan Gomlo, Kebiar-Kebiar. Lagu ini akan dibawakan oleh Saudari Pramudita Nawangsari, mahasiswa Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta para mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya akan kita ikuti bersama paparan materi yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD, IPU ASEAN Eng, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Sumaryanto, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika UNY, terutama adik-adik mahasiswa baru, program sarjana terapan, program sarjana, program pasca sarjana, baik master maupun doktor yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan di tengah masa pandemi ini dan bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu satu nikmat yang patut kita syukuri dan dengan cara memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan selamat kepada Anda sekalian yang telah diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik kita untuk menimba ilmu, untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi, bakat, dan passion adik-adik sekalian. Bagi yang baru pertama menjadi mahasiswa setelah lulus dari SMA, tentu ini adalah satu dunia baru bagi Anda sekalian. Selamat atas keberhasilan melalui berbagai tes, ujian untuk bisa diterima di UNY dan sekarang Anda menyandang sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa tentu berbeda dengan siswa. Siswa di SMA Anda menerima ilmu sepenuhnya dari para guru. Di perguruan tinggi Anda tidak hanya menerima ilmu tapi juga bersama-sama dengan para dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang sangat penting Anda menyiapkan masa depan Anda sekalian, karena perguruan tinggi, pendidikan tinggi adalah merupakan langkah terakhir dari dunia pendidikan menuju pada dunia kerja, dunia manusia dewasa untuk memasuki dunia produktif dengan penuh kreativitas, dengan penuh inovasi, dan tentu dengan akhlak yang mulia. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi layar. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Kampus Merdeka untuk membangun SDM unggul dan membangun inovasi di tanah air. 10 Agustus 1995, 26 tahun yang lalu, kita melihat satu sejarah diukir oleh bangsa kita dengan terbangnya pesawat N250 Jabang Tetuko, bayi Gatot Kaca, yang terbang mengangkasa di laut, di udara Nusantara, di langit dirgantara Nusantara. Nah, ini adalah satu capaian yang luar biasa sekali, dan itu adalah karya dari anak-anak negeri, anak-anak bangsa. Nah, saat ini tentu kita sedang menggadang-gadang untuk lahirnya Indonesia Emas, tumbuh kembangnya Indonesia Emas yang kita cita-citakan, seiring sejalan dengan geseran ekonomi dunia yang sekarang ini berada di Asia. Asia adalah abad ini, pemilih abad ini, karena 50% lebih nilai ekonomi dunia sekarang ada di Asia. Dan itu terjadi seiring dengan bonus demografi yang dimulai dengan dinikmati oleh Jepang pada tahun 70-an, sehingga Jepang menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Disusul kemudian oleh Korea Selatan pada tahun 90-an yang mulai mengejar Jepang, dan dilanjutkan dengan Tiongkok di tahun 2000-an memasuki bonus demografinya, dan Tiongkok menjadi negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Nah, negara-negara tersebut saat ini sedang mengalami aging, mengalami penuaan, sementara negara-negara Asia Tenggara itu sedang memasuki bonus demografinya. Tetapi ketika Korea Selatan memasuki bonus demografinya, 60% angkatan kerjanya juga berpendidikan tinggi. Sementara Indonesia ketika kita memasuki bonus demografi, saat ini kita baru 11% angkatan kerja kita berpendidikan tinggi.
Inilah PR besar dan tantangan besar yang kita hadapi bersama. Sehingga kita harus memastikan para mahasiswa yang sekarang dididik di perguruan tinggi itu nantinya akan lulus dengan kompetensi yang unggul, paling tidak harus 4 kali, 5 kali lipat dari produktivitas dari bangsa Korea. Ini adalah tantangan yang besar bagi kita semua. Sekarang di dalam negeri kita masih banyak sekali PR yang harus kita selesaikan. Demokratisasi, kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan demokrasi mungkin ultra modern, yang paling modern di seluruh dunia. Pada saat yang sama kita melihat transformasi sosial yang terjadi dengan sangat cepat, dengan hadirnya teknologi informasi ke seluruh genggaman tangan masyarakat kita, sementara tingkat pendidikan kita secara nasional masih sangat rendah. Lama persekolahan kita baru sedikit di atas 7 tahun menurut data dari UNESCO. Sementara kita sudah harus berhadapan dengan banjir informasi yang bercampur dengan hoax dan membanjiri dunia media kita setiap harinya, setiap detiknya. Nah, ini tentu tantangan yang sangat besar bagaimana kita membangun masyarakat yang literasi digitalnya mampu untuk menapis informasi yang tidak benar. Kemudian juga kita masih menghadapi kesenjangan, baik kemiskinan, pemenuhan kesehatan, capaian pendidikan yang masih jauh dari harapan kita. Kemudian kebutuhan dasar, baik pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, masih harus kita terus perkuat untuk bisa semakin berdaulat di dalam berbagai hal tersebut. Kita masih sangat bergantung pada impor. Industri kita 90% basisnya adalah lisensi, tertentu lisensi asing. Kemudian bahan baku industri juga masih sangat bergantung pada impor. Obat-obatan kita 90% lebih impor. Alat-alat kesehatan kita 95% impor. Bahan pangan pun kita masih banyak impor. Kita masuk ke supermarket, buah-buahan yang dijajakan, itu sebagian besar adalah produk-produk impor. Sementara kita negara tropis dengan kekayaan alam yang luar biasa, harusnya kita menjadi eksportir buah-buahan dunia. Sementara Human Development Index kita itu berada pada indeks 0,718, masih jauh di bawah rata-rata global, peringkat 107 dari 189 negara pada tahun 2020. Indeks daya saing bangsa kita 64,629. Peringkat 40 dari 140 negara menurut World Economic Forum tahun 2019. Ini turun dari tahun 2018. Jadi ini semua adalah tantangan bagi perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi bisa menjadi mata air bagi pembangunan bangsa dan negara. Nah, perguruan tinggi bisa menjadi mata air melalui 3 hal yang kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Terutama melalui pendidikan untuk menyiapkan pemimpin masa depan, sumber daya manusia yang kreatif, produktif, berakhlak mulia, berdaya saing, yaitu para lulusannya. Jadi mendidik mahasiswa, menyiapkan mahasiswa untuk memasuki usia produktifnya. Kemudian yang kedua, melalui penelitian untuk menghasilkan inovasi, invensi inovasi yang bisa dorong pertumbuhan ekonomi melalui kemajuan industri, kemajuan perdagangan, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, dan melalui pengabdian masyarakat untuk memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang semakin cerdas, masyarakat yang semakin maju. Nah, Tridharma ini pada esensinya sebetulnya adalah pendidikan, karena penelitian di perguruan tinggi agak berbeda dengan penelitian di lembaga penelitian. Penelitian di perguruan tinggi itu pada dasarnya menyiapkan para mahasiswa S1, S2, S3 untuk menjadi peneliti handal. Jadi tidak semata-mata untuk kepentingan dosennya, dosen sibuk meneliti sendiri, tapi dosen dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bersama-sama dengan mahasiswa, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan pengabdian masyarakat, bukan berarti dosen membangun gapura atau mencat pagar di desa, bukan itu, tapi membangun dan mendampingi mahasiswa untuk bisa memiliki empati yang tinggi, paham tentang permasalahan sosial, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul, saat ini kita sedang memasuki apa yang kita kenal dengan revolusi industri keempat.
atau era disrupsi, di mana jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia akan hilang dan terus hilang. Sekarang banyak lapangan kerja yang hilang karena tergantikan oleh sistem otomasi, sistem cerdas dan sebagainya. Kita bisa tidak membayangkan 10 tahun yang lalu bagaimana kita bisa melakukan perdagangan dengan mudah dari rumah tanpa harus punya toko. Kita bisa belanja dengan sangat mudah dari rumah 24 jam sehari, bertransaksi keuangan global dalam waktu 24 jam sehari. Ini semua menggantikan peran dari manusia. Tetapi peluang untuk lahirnya pekerjaan-pekerjaan baru 2 kali lipat dari yang hilang tadi. Tapi banyak dari pekerjaan itu yang saat ini belum ada. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi mempunyai tantangan yang besar untuk menyiapkan lulusan dengan kompetensi baru yang saat ini belum ada. Bagaimana kita bisa menyiapkan lulusan dengan kompetensi yang kita pun belum tahu. Nah, satu-satunya pilihan adalah dengan melakukan kawin silang dengan dunia kerja. Perguruan tinggi harus bersama-sama dengan dunia profesi, dengan dunia kerja untuk memberikan kompetensi dan bersama-sama membangun kompetensi masa depan. Tidak bisa lagi kita business as usual. Kita ajarkan kalau prodi punya 30 dosen, masing-masing dosen mengajar 3 mata kuliah, mahasiswa harus mengambil seluruh 80-90 mata kuliah tersebut. Dan kalau lulus dikatakan, oh Anda sudah kompeten. Saya tidak yakin itu akan betul-betul menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selalu dunia kerja mengatakan lulusan perguruan tinggi tidak siap dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Satu-satunya cara adalah dengan kita bersama-sama dengan dunia kerja menyiapkan sumber daya manusia masa depan tadi. Nah, itulah semangat dari Kampus Merdeka. Kita hilangkan mata rantai yang putus antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Karena perguruan tinggi ini adalah merupakan jembatan dari dunia pendidikan menuju ke dunia kerja, maka kita harus bersama-sama dengan dunia kerja menyiapkan lulusan untuk fit, untuk bisa nyambung dengan kebutuhan dunia kerja tadi. Jadi tidak ada lagi mata rantai yang putus antara pendidikan dengan dunia profesi. Itulah semangat dari Kampus Merdeka, membawa mahasiswa dari pendekatan yang sempit preskriptif. Mahasiswa kalau masuk ke satu prodi tidak boleh tengok kiri, tengok kanan, dia boleh mengambil dosen-dosen kuliah-kuliah yang ada di prodi tersebut, menuju pada pendidikan yang lebih fleksibel dan kaya makna. Mahasiswa bisa belajar sampai 20 SKS lintas program studi, bisa belajar sampai 40 SKS di kampus kehidupan. Jadi tidak hanya di kampus ilmu, tapi juga di kampus kehidupan yang merupakan sumber paling dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kesempatan tersebut diberikan pada mahasiswa sebagai hak untuk mengikuti 2 semester atau 40 SKS di dalam kampus kehidupan dengan berbagai macam program Kampus Merdeka di luar kampus. Baik melalui program pertukaran mahasiswa, adik-adik yang kuliah di UNY bisa 1 semester misalnya kuliah di Makassar, sehingga bisa mengetahui dan bisa berkenalan dengan teman-teman dari Sulawesi Selatan, atau 1 semester di Banda Aceh, sehingga bisa mengetahui budaya setempat, bisa mengenal saudara-saudara baru di sana, di samping mendapatkan ilmu dari para dosen di Mustasyah Kuala misalnya. Dan tidak hanya di tanah air, jadi bisa bertukar mahasiswa, melakukan pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa dari Eropa, dengan Amerika Serikat, dengan Australia, dan sebagainya. Seluruh kredit yang diperoleh bisa ditransfer ke transkrip akademiknya nanti di kampus masing-masing. Kemudian magang, dimanapun juga adik-adik akan bekerja. Adik-adik yang bercita-cita menjadi diplomat, bisa magang di kedutaan asing. Bagi yang ingin bekerja di organisasi internasional, bisa magang di UNDP misalnya. Bagi yang ingin bekerja di perusahaan multinasional, magang di perusahaan multinasional. Dan magangnya tidak hanya sekedar magang, absen, pulang, di tempat magang hanya suruh bikin kopi, ngantar surat. Bukan itu, tapi magangnya betul-betul full time. Dibimbing oleh para mentor, para supervisor full time, dari pagi sampai sore. Bekerja seperti hanya seorang profesional bekerja. Jadi mengerjakan tugas-tugas yang memang ditugaskan oleh para mentor dan supervisornya. Jadi betul-betul magang, sehingga kompetensi hard skill maupun soft skill adik-adik akan terasah. Mengajar di sekolah bagi banyak ini tentu yang akan menjadi guru, rasakan betul bagaimana menjadi guru dengan betul-betul
mengajar anak-anak kita yang di SD maupun SMP di pelosok negeri, sehingga tahu bagaimana beratnya beban seorang guru, sekaligus juga merasakan challenge tantangan untuk menjadi guru di pelosok negeri. Nah, semester kemarin ini 15.000 mahasiswa mengikuti program mengajar di sekolah dan dampaknya luar biasa sekali, baik bagi guru maupun bagi siswa, dan terutama bagi para mahasiswa yang mengikuti program ini. Mereka betul-betul tergugah dan tercerahkan dengan pengalaman tersebut. Kemudian penelitian bagi mahasiswa yang ingin menjadi dosen, menjadi peneliti, bisa full time, 1 semester full, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan kuliah-kuliah, tapi full mengerjakan penelitian dengan berbagai permasalahannya dari pagi sampai sore. Bisa di lembaga-lembaga penelitian seperti di LIPI, BPPT, dan sebagainya, maupun di perguruan tingginya masing-masing, tentu dibimbing oleh para peneliti profesional. Proyek-proyek kemanusiaan selama pandemi ini, belasan ribu mahasiswa, puluhan ribu mahasiswa menjadi relawan di dalam membantu mitigasi pandemi, baik untuk tracing, tracking, KIE, maupun membantu berbagai macam upaya mitigasi bencana pandemi ini. Kemudian kewirausahaan mahasiswa, banyak mahasiswa ingin menjadi startup. Kalau selama ini startup itu biasanya, kalau mahasiswa mencoba startup itu kemungkinan hanya 2, DO atau gagal. Kalau dia serius dengan startupnya sehingga lupa kuliah, maka dia akan DO karena tertinggal kuliahnya dan lewat masa studinya. Sebaliknya, kalau dia setengah-setengah tanggung, dia tidak akan berhasil membuat startup. Kuliahnya molor, startupnya gagal. Nah, itu kita hindari dengan cara program Kampus Merdeka ini. Kalau memang berniat menjadi entrepreneur, ya silakan kita siapkan menjadi entrepreneur. Semester 6 mulai dengan belajar tentang bisnis, belajar tentang marketing, belajar tentang entrepreneur itu sendiri, dibimbing oleh para mentor dari entrepreneur-entrepreneur yang sukses, wirausaha-wirausaha yang sukses, sehingga tahu bagaimana venture capital, bagaimana memulai bisnis, bagaimana jatuh bangun, siap untuk jatuh, siap untuk bangun lagi, dan seterusnya. Sehingga adik-adik ketika lulus sudah menjadi wirausahawan yang handal, bukan malah DO. Kemudian studi proyek-proyek mandiri juga begitu. Adik-adik yang mungkin belajar di bidang bisnis dan manajemen ingin menjadi eksportir, tapi tidak ada mata kuliah khusus tentang bagaimana dunia ekspor impor. Adik-adik bisa mengikuti program misalnya sekolah eksportir. Sekarang ini kita punya program bersama dengan Kadin namanya sekolah ekspor. Atau program-program studi mandiri tentang machine learning. Wah, saya ini mahasiswa ekonomi, tapi saya ingin belajar tentang big data analytics. Tidak ada di mata kuliah di prodi saya, tidak ada kompetensi itu. Bisa mengambil microcredential di Stanford University tentang big data analytics misalnya, atau MIT, atau program Google Academy, Microsoft Academy, dan sebagainya. Kemudian membangun desa, 27.000 desa tertinggal, itu tentu akan menjadi desa yang maju kalau dikeroyok oleh ribuan mahasiswa dari kampus-kampus terbaik kita. Bila negara komponen cadangan ini juga menarik, adik-adik bisa mengikuti program ini sehingga ketika lulus, selain menjadi sarjana juga menjadi perwira cadangan. Nah, semester depan ini kita sudah menyiapkan lebih dari 80.000 dan 100.000 kesempatan untuk program-program Kampus Merdeka yang diselenggarakan secara nasional. Di samping yang diselenggarakan oleh kampus-kampus, seluruh kampus punya program Kampus Merdeka masing-masing, tetapi ada program Kampus Merdeka yang disiapkan oleh pemerintah, dalam ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek dan Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, untuk bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau program Kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing, itu